Oke. Oke. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersejenak saat teduh di hadapan Tuhan. Kita menaikkan rasa syukur kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Oh Yesus, kami boleh ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh kuat karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, ku ada sampai saat ini. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yes, haleluya. Selamanya kami ingin menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saya undang untuk kita berdiri Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami. Engkau sungguh luar biasa dalam hati kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap menyembah Engkau Yesus. Hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu. Kalau saat ini kami berdoa Tuhan, karena kami rindu Engkau senantiasa ada di dalam hati kami. Karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan kami Yesus Kristus yang dasar dan perkasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, umat-Mu saat ini mungkin banyak yang terbaring karena sakit penyakit, karena kelemahan tubuh. Mungkin karena kemalasan, ketidaksanggupan roh mereka untuk dekat dan melekat sama Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jemaat Tuhan, pelayan Tuhan memiliki hati yang senantiasa berdoa, bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa malam ini jadi dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, kita akan nyanyikan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Di saat kita tidak berdaya, hanya kuasa Tuhan yang sempurna. Ketika kita tidak mampu, hanya Roh Tuhan yang memampukan kita untuk senantiasa melekat kepada kuasa-Nya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita sungguh percaya, ketika kita berdoa, saya percaya mukjizat Tuhan tetap ada dan masih ada dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan menyatakan kuasanya itu tidak pernah terbatas bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi, saya persilahkan. Ada yang ingin bersaksi? Oh ada. Minum dulu. Bapak Gembala ingin bersaksi? Oh harus ya. Saudara gini, tadi pujian yang dipilih Pak Moses, di saatku tak berdaya, nah itu tersentuh hati kecil saya nih. Saya pernah tak berdaya, yaitu udah lama, puluhan tahun lalu ya, ketika saya mahasiswa praktek di pedalaman Irian Jaya. Nah itu siang harinya itu saya diajak satu anak misionaris, si Melkom namanya, Melkom. Saya lagi ngerok diri sendiri gitu ya, yaitu merah. Kemudian masuk satu misionaris, dia bilang, excuse me, yes please, saya bilang, come on in, silakan masuk. Terus dia lihat itu garis-garis merah di badan saya ini, terus dia katakan, does it help? Apa itu menolong katanya? Yang terus saya bilang, yes, ya ini menolong, saya bilang. Kami punya kebiasaan orang Indonesia suka kerok, tapi tidak semua saya bilang. Ada juga yang menolak kerokan, ya, kerokan kerikan apa namanya itu. Nah, saudara, berikutnya itu kemudian saya diajak si Melko ini ke kuburan itu. Ada kuburan sebenarnya sini, ada beberapa belas mungkin. Ternyata itu misionaris yang kena malaria dan helpless, tak tertolong, hanya meninggal, dan akhirnya nggak dibawa kembali pulang, tapi dikuburkan di sana. Terus saya merenung, aduh Tuhan, saya bilang, tolong hamba, lindungi hamba. Berapa hari kemudian saya kena sengatan itu kayaknya, karena terus saya demam itu, udah demam tuh muntah-muntah, ya, sampai apa ini? Isi perut saya sampai sakit perut saya ini, karena muntah sudah nggak ada lagi yang dimuntahin. Wah, terus demam saat tinggi. Nah, untung saya dibekalin di kampus itu sebelum berangkat obat itu banyak. Salah satu di antaranya itu ada obat malaria, ya. Apa namanya tema obat malaria itu ada 2 tuh. Pelkina, ada satu lagi kloro apa itu. Ya, dikasih, saya makan itu obat, ya. Tapi tak berdaya saya. Ada saatnya panas sekali itu, tapi ada saatnya dingin sekali. Tiba-tiba saya ingat itu kuburan itu. Tuhan, akankah Engkau panggil hamba di Irian Jaya nih? Ya dulu namanya Irian Jaya itu. Ya, oh Tuhan, hamba penuh penyerahan kepada Engkau Tuhan. Ya. Saya tak berdaya seperti nyanyian tadi. Istilah Sundanya itu ngajoprak aja di tempat tidur itu. Nah saya rumah paling dekat itu dengan keluarga misionaris. Kira-kira mungkin di depan rumah, ada rumah di sini di depan, jaraknya segitu yang paling dekat. Saudara-saudara, tapi kemudian saya mengucap syukur, saya berdoa, angkat pujian. Itu yang nyanyian yang saya suka nyanyikan itu, tak tersembunyi kuasa Allah, ya, tak tersembunyi kuasa Allah. Angkat lagi satu pujian, tak lain sajahu, ya tak lain sajahu. Kemudian saya nyanyikan lagi lagu yang lain, oh sungai dari Allah, tahu nggak itu, ya, oh sungai dari Allah. Jadi terhiburlah hati saya, ya. Dan saya di pedalaman itu kalau hari Sabtu dari pagi sampai jam 11 itu generator dijalankan, karena itu para ibu-ibu misionaris nyuci biasanya, ya. Kalau sudah jalan dari pagi hari Sabtu nih, dari pagi sampai jam 11, maka itu chimney cerobong asap, tiap rumah tuh ada chimney-nya, ya, ada cerobong asap, itu kelihatan dipakai untuk bikin roti, bikin makanan apa yang bisa berapa hari ke depan gitu.
Nah, saya juga sakit-sakit badan itu, kena demam tinggi. Saya juga ikut masak ya, ikut bikin roti juga. Karena tiap 3 bulan sekali saya diberi jatah itu turun ke Jayapura, ke Sentani. Karena saya di pedalaman kan itu jarak kurang lebih 1,5 jam terbang ya. Dan saya bersyukur bagaimana Tuhan pelihara sampai sekarang. Kalau saya sakit, nggak pernah sesakit yang saya alami malaria di Irian Jaya itu. Jadi tadi waktu kami menyanyi pujian, ku saat tak berdaya, tapi saya penuh percaya kepada Allah yang sumber daya itu menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Itulah sebabnya walaupun itu sudah it's over, udah puluhan tahun lalu, tahun 82 saya di Irian Jaya itu. Tahun 82, 83, 1 tahun tingkat 4. Begitu selesai praktek, back to campus, kembali ke kampus tingkat 5 ya. Nah, saya mengucap syukur bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Jangan stop untuk percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Segala perkara yang kita alami lewat nanti juga. Seperti persoalan ini GGP, saya percaya sekali waktu lewat itu ya, dan kita akan penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Puji Tuhan. Masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, saya juga ingin bersaksi. Saya dulu melihat papa saya gimana terserang malaria gitu. Nah, papa saya kan ketika itu masih di Jambi. Ketika terserang malaria menggigil. Tapi puji Tuhan, papa saya dipanggil Tuhan bukan karena malaria, tapi karena paru-parunya udah bolong gitu. Nah, karena dulu papa saya kuat merokok meskipun dia hamba Tuhan. Penyakit itu tidak akan bisa mematikan kita kalau kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Itu yang saya percaya. Saya pun pernah mengalami sakit penyakit, hampir saya tidak ada juga itu. Nah, tapi ketika saya bisa melewati itu semua, saya melekat sama Tuhan. Saya percaya dengan kuasa doa. Saya nggak punya apa-apa. Saya punya masalah dengan keluarga, dengan papa mama, kemudian masalah keluarga papa mama. Saya harus merawat mama saya, abang saya sampai saat ini belum menikah, adik saya kembali kepada agama nenek moyang saya gitu. Nah, tapi saya percaya punya Tuhan yang sanggup memampukan saya untuk tetap hidup berharap sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang sedang kau alami, tetaplah melekat sama Tuhan. Meskipun kau tetap mempercayai Tuhan, masalah itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan sanggup memberi kekuatan. Tuhan sanggup meluputkan. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur kalau kita tetap dikasih masalah sama Tuhan. Ketika kami kemarin ke rumah Pak Kris, kami menyanyi, memuji Tuhan. Dia begitu bersuka cita. Tidak terasa hampir 2 jam. Kita pun akhirnya memuji, menyembah sama Tuhan. Tidak terasa Ibu Sulis itu mengeluarkan bahasa roh gitu. Nah, ketika kita menyembah sama Tuhan, Pak Kris mendengar, Ibu Susan, kita semua menyembah Tuhan. Kita bersuka cita. Ketika kita ke rumah Ibu Yanti yang divonis sama dokter kena kanker stadium 4 akhir. Kita bukan kita bukan mengalami kelesuan, tapi ada kekuatan. Kenapa? Ketika Bu Yanti bersaksi, kita dikuatkan sama Tuhan gitu. Nah, pengharapan Bu Yanti hanya sama Tuhan gitu. Nah, dia bilang sama kami seperti ini, sekecil apapun Tuhan bertanggung jawab. Sekecil apapun yang saya hadapi, Tuhan itu bertanggung jawab. Saya secara manusia duniawi ketika melihat stadium 4 akhir, wow, takut. Siapa sih yang bisa kalau kita terserang kanker stadium akhir? Tinggal 2, kuat atau mati. Tapi dia bilang, hanya karena Tuhan Yesus saya kuat.
hanya karena anugerahnya saya mampu. Teman-temannya pengurus komunitas yang kena kanker itu sudah 15 tahun dia mengalami kanker stadium akhir, tapi Tuhan masih beri kesempatan. Oleh sebab itu kita yang masih sehat, masih kuat, apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan? Enggak ada toh, hanya hati kita, hidup kita menyembah, memuji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita tetap selalu melekat sama Tuhan. Ketika engkau melekat, saya percaya engkau tidak akan terlepas dari masalah kok. Tapi saya percaya Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kedamaian yang tidak akan pernah terbatas oleh dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bersama Dia hati kita damai. Bersama Tuhan Yesus kita mengalami kekuatan yang baru. Haleluya. Kalau ku cari damai. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita katakan, kalau ku cari damai, aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
itu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Silakan. Dari pujian yang barusan kami angkat ya Tuhan, kami percaya bahwa hanya Yesuslah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Jawaban yang berasal daripada Tuhan Yesus adalah jawaban yang sempurna untuk menyelesaikan masalah kami, untuk membuat kami menjadi orang yang lebih dari pemenang atas setiap permasalahan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Engkau menyelesaikan permasalahan kami, bahkan Engkau juga yang membereskan segala dosa kami dengan cara menanggungnya di kayu salib ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap jalan, kelepasan, pembebasan dosa hanya bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Ketika kami melekat dan tinggal di dalam Kristus, maka segala berkat Kristus termasuk pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal, janji-janji Allah akan kami terima ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan malam hari ini juga Tuhan, karena kemurahan-Mu Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, di mana kami berhadapan di hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kami akan menyampaikan pokok doa kami. Sebelumnya kami mau diperlengkapi firman-Mu ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya Roh Kudus yang memampukan kami memahami dan membuat kami menjadi kuat di dalam mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin Bapak Ibu. Nah, hari ini memang adalah hari yang sangat spesial ya Bapak Ibu ya, khususnya bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Hari yang berbeda ya, tapi bukan pemilu presiden wakil presiden ya, itu sudah kita lewati ya. Tetapi di situ kita memilih pemimpin daerah kita ya, pilkada. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang mau dibahas memang tidak jauh ya kaitannya dengan kepemerintahan lah ya. Coba buka dulu deh di Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ya. Kita mau sama-sama belajar dari Rasul Paulus, bagaimana kita sebagai umat Kristen harus tunduk patuh kepada pemerintahan yang ada di negara kita ya. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang ayat yang kedua. Ayat yang ketujuh kita baca bersama-sama. Mulai dari saya dulu ya. Kepatuhan kepada pemerintah, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu ayat 2. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Oke, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.
Ayat 7 kita baca bersama-sama, 2, 3. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya, puji nama Tuhan ya. Kalau di dunia ini semua negara itu memiliki pemerintahannya berdasarkan negaranya masing-masing ya. Termasuk kita Indonesia memiliki aturan pemerintah yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang menjadi dasar utama yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia supaya kehidupannya di Indonesia itu memiliki damai sejahtera dan kehidupannya akan berlangsung baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang pemerintah itu berarti ada pemimpin ya, betul ya. Pasti ada seorang pemimpin ya. Memang yang namanya pemimpin itu adalah dari pertamanya itu sudah idenya Tuhan ya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama, bagaimana semua diciptakan oleh Allah begitu sempurna dan diciptakanlah manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, dalam kehidupan Adam dan Hawa, di situ sebenarnya Tuhan sudah menetapkan ada satu pemimpin di atas perempuan, dan pemimpin itulah yang akan mengepalai satu keluarga. Kalau manusia pertama kita berbicara tentang Adam, dialah yang akan menjadi pemimpin Hawa dan juga keluarganya. Makanya tidak salah kalau Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamakan seorang perempuan karena diambil dari seorang laki-laki. Di situ Adam menyatakan bahwa sebenarnya laki-laki itu kodratnya lebih tinggi dari perempuan dan laki-laki berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, tidak salah juga dalam Perjanjian Baru bahwa seorang laki-laki itu mencerminkan wajah Kristus. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan juga mengarahkan anggota keluarganya untuk hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi dari ide pertamanya Tuhan itu sudah membangun ada yang namanya pemimpin yang akan melakukan pekerjaannya di dunia ini. Ya, memang kalau dari Tuhan udah jelas pemimpin yang agung dan dia mengeluarkan suatu hukum perintah yang harus ditaati oleh manusia. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu pemerintah itu dipimpin oleh seorang raja. Makanya raja yang dipilih oleh Tuhan itu haruslah yang takut akan Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan, yang tahu tentang hukum Taurat, supaya dia menjadi contoh utama di dalam mempraktekkan hukum Tuhan dan diikuti oleh rakyat yang dipimpinnya. Jadi yang namanya pemimpin dalam pemerintahan itu harus yang hidup takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita melakukan pemilu itu pasti kriterianya ada ya. Yang peduli kepada rakyat ya, yang mengetahui kondisi rakyatnya dan memiliki kerendahan hati untuk membantu rakyatnya. Tahu betul bagaimana caranya untuk memakmurkan kehidupan rakyatnya. Itulah pemimpin Bapak Ibu. Ya. Dan yang namanya seorang pemimpin dia itu pasti akan melakukan kinerja kepemerintahan yang sudah ditetapkan. Kalau dalam Perjanjian Lama itu kerajaan Israel itu ada ketetapan, aturan dan hukum-hukum yang dibuat berdasarkan hukum Tauratnya Tuhan. Dan itu harus dijalankan oleh raja yang dipilih oleh Tuhan dan rakyat Israel supaya kehidupan mereka dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari serangan musuh, tetapi kebaikan dan kemenangan yang daripada Tuhan akan mereka terima oleh karena tolak ukurnya menjalankan aturan Tuhan berdasarkan pemerintah yang sudah ditetapkan. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Kita harus percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Ayat 1 menegaskan Bapak Ibu,
Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu harus tahu, pemerintah itu memiliki aturan, dan aturan itu harus dijalankan oleh rakyatnya, supaya rakyatnya mengalami kehidupan yang baik dan terhindar dari hukuman. Bapak Ibu, yang namanya pemerintah itu baik untuk rakyat, adil untuk rakyat juga. Ya, makanya di dalam ayat keempat juga dikatakan tidak salah kalau pemerintah itu menyandang pedang. Artinya apa? Menghukum orang yang bersalah. Jadi kita harus percaya bahwa semua aturan pemerintah yang dibuat oleh negara Indonesia itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita tidak tunduk kepada aturan pemerintah yang berlaku, itu artinya kita melawan Tuhan. Karena kita sebagai umat Kristen mempercayai bahwa setiap orang yang bekerja dalam tapuk pemerintahan itu pasti diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk menciptakan aturan bersama yang mendatangkan kebaikan bagi rakyat yang mengikuti aturan tersebut. Termasuk pemilu, Bapak Ibu, ya. Memilih pemimpin. Hidup kita itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin, Bapak Ibu. Kalau di gereja aja harus ada pemimpin, yaitu Bapak Gembala kita. Apalagi negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Ayat 2 mengatakan, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah, lakukanlah supaya kita dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari hukuman, dijauhkan dari pedang yang pemerintah turunkan atas kita. Tetapi hidup kita akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Itu sudah menjadi janjinya Tuhan. Karena pemerintah itu tangan kanannya Tuhan. Barang siapa yang melakukan apa yang dibuat oleh pemerintah, Tuhan akan menjamin hidupnya akan baik-baik saja. Ayat 3 dikatakan, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Itu betul, Bapak Ibu. Kalau seandainya di tengah jalan ada polisi yang melakukan razia, kadang-kadang polisi itu melakukan razia di waktu yang tidak kita duga. Ya, mungkin kita menganggap kalau di hari-hari biasa polisi itu tidak akan razia. Biasanya razianya itu di hari weekend, karena banyak orang berkendaraan keluar untuk jalan-jalan. Tahu-taunya mungkin di hari biasa pun polisi juga melakukan razia. Tapi kalau ada razia seperti firman Tuhan, jangan takut kalau surat-surat kendaraan kita lengkap. Untuk apa kita takut? Ya kan? Yang membuat orang takut kepada polisi apa? Karena dia sendiri tahu ada kejahatan dan kesalahan yang dia lakukan. Makanya di dalam firman Tuhan ayat ketiga dikatakan, kalau misalnya kita berbuat baik, kita tidak perlu takut kepada pemerintah. Kita tidak perlu takut akan sanksi yang dibuat oleh pemerintah dan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukuman dan sanksi hanya berlaku bagi orang yang jahat. Sama seperti Tuhan. Kita tidak perlu takut kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan, asalkan hidup kita kudus dan murni di hadapan Tuhan. Apalagi di pemerintah, Bapak Ibu. Makanya jadilah warga negara yang baik, yang taat kepada pemerintah berdasarkan firman Tuhan yang kita yakini sebagai umat Kristen. Karena kita percaya apa yang ditetapkan oleh pemerintah pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan apa yang berasal dari Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Pasti mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Ya. Dan di ayat kita pun sebagai orang Kristen tunduk kepada aturan yang dibuat oleh Tuhan. Seperti beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, itu perintah kan? Kalau sebagai orang Kristen itu bukan, saya berani katakan itu bukan pilihan.
Kalau pilihan dilakukan bagus, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi yang namanya beribadah, berdoa, memuji Tuhan, itu harus dilakukan oleh umat Kristen karena itu adalah perintah. Dan ketika kita setia melakukannya, maka Tuhan juga setia untuk memberikan janjinya kepada kita, amin. Berkatnya kepada kita. Sama, pemerintah itu tangan kanannya Tuhan, hambanya Tuhan. Lakukan apa yang dibuat oleh pemerintah. Gak ada istilahnya peraturan dibuat untuk dilanggar, no. Saya dulu pernah ngobrol sama teman-teman, kenapa aturan bisa ada supaya ada pelanggaran, supaya dilanggar. Malah dia mengaitkan dengan ayat Alkitab loh. Kalau tidak ada dosa, tidak ada hukum Taurat. Nah itu udah ngaco lagi. Jadi hukum Taurat itu muncul karena dosa, betul. Tapi pengertian dia berbeda. Hukum Taurat itu diturunkan oleh Tuhan tetap tujuannya untuk dilakukan supaya orang yang melakukannya mendapatkan kebaikan dan berkat yang daripada Tuhan. Peraturan dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Dan Bapak Ibu, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, ingatlah semuanya itu, saya berani katakan ya, semata-mata bukan untuk kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Tetapi ketaatan kita melakukan pemerintah, pasti kebaikannya itu akan balik dalam diri kita. Kalau membayar pajak, itu bukan memperkaya secara besar-besaran pemimpin kita, tetapi semuanya kembali untuk kita. Biasanya kalau pajak itu kalau diputar oleh pemerintah, itu dipakai untuk apa? Untuk membangun jalan, untuk memperbaiki jalan, untuk melengkapi fasilitas transportasi, ya seperti itu ya, kan diputar kan, semuanya kembali untuk rakyat. Makanya wajib bayar pajak, betul? Sesuai dengan ayat 6, itulah juganya sebab kamu harus membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Tuhan. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Nah ini, karena kita percaya pemimpin negara kita itu adalah tangan kanannya Tuhan sendiri. Mereka itu disebut hamba Tuhan. Prabowo yang menjadi pemimpin kita adalah hamba Tuhan. Amin. Amin. Kan dikatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus tunduk, ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, ketundukan kita kepada pemerintah jangan sampai membuat kita mengecilkan perintah Tuhan. Nah, karena yang namanya perintah Tuhan dengan ketundukan kepada pemerintah itu adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Ya. Kecuali kalau saya berani katakan ada pemerintah yang membuat undang-undang atau aturan yang gak masuk di akal, yang mendatangkan keburukan. Nah itu kayak dulu waktu COVID ya, harus di scan ya, diukur suhunya ya. Kemudian harus menggunakan hand sanitizer, harus menjaga jarak. Itu kan aturan pemerintah. Tapi apakah itu tujuannya supaya kita semakin terkena COVID? Kan tidak. Ada protokol, ada aturan kesehatan. Bagaimana supaya manusia tidak gampang terkena COVID? Secara medis caranya harus seperti ini, jaga jarak, cuci tangan, apa segala macam. Lakukan Bapak Ibu. Ya, karena itu mendatangkan kebaikan. Ingat, tubuh kita itu adalah bait Allah. COVID berbicara tentang penyakit fisik,
yang menyerang tubuh kita. Bahkan dia mampu merenggut nyawa kita. Dan kita sebagai orang Kristen ingat harus menyayangkan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Amin. Kalau kita menjaga bait Allah yang kudus, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita melakukan perintah Tuhan. Dan itu dibuat oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan tidak saling bertentangan. Ya. Amin. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pilkada sudah dilakukan ya. Sudah mencoblos, coba tunjukkan ada yang gitu ya. Iya. Itu artinya Bapak Ibu sudah melakukan perintah Tuhan. Yang namanya golput betul jangan sampai ya. Karena satu suara itu sangat berharga. Ya. Kalau golput dalam arti kita golongan putih karena mengikut Kristus ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tidak memilih jangan sampai ya pilih ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Karena pilihan kita itu untuk kita. Amin. Pilihan kita itu untuk kita. Ya. Jadi saya singgung ya tentang kepemerintahan ini ya karena saya mengambil ya udah sekarang kan pilkada. Jadi ada sedikit-sedikit lah mengaitkan dengan kepatuhan pemerintah ini ya. Jadi seperti itu. Jangan takut sama polisi, jangan takut sama hakim, jangan takut dengan jaksa yang memiliki kepintaran hukum yang tinggi kalau kita tidak melakukan kesalahan. Karena percayalah ketika kita tidak melakukan kesalahan, janji Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Ya, karena Tuhan sendiri berkata, kalau kamu tidak melakukan kejahatan, gak perlu takut sama pemerintah, betul? Iya, yang takut sama pemerintah adalah orang yang melakukan kejahatan. Makanya gak ada yang namanya begal ngaku-ngaku kan, ini saya begal gitu loh ke polisi, gak mungkin, mereka pasti kabur, takut, iya kan? Pasti takut. Nah kalau kita gak salah ngapain takut? Ya, jadi seperti itu. Saya juga dulu bawaannya takut kalau berhadapan dengan polisi Bapak Ibu, apalagi kalau yang mukanya sangar. Itu saya pernah di kantor polisi kesenggol sama polisinya melototin saya bilang Pak ampun Pak. Ampun saya. Nah itu makanya itu ya kalau misalnya nggak salah nggak usah takut ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang bisa saya bagikan ya. Kita taat kepada pemerintah berarti kita taat kepada perintah Tuhan. Percayalah Indonesia akan maju. Yes. Amin ya. Karena Indonesia itu di tangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan semakin memulihkan negara Indonesia. Kita harus percaya itu ya. Kalau Tuhan cinta kepada Indonesia, maka segala cara yang Tuhan lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Wis jadi pidato saya. Ya, jadi seperti itu ya. Gitu. Apalagi? Ada ide mau bantu saya? Enggak ada. Saatnya kita akan berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa, mungkin tim musik boleh maju ke depan lagi. Oke, mari kita menyiapkan hati di hadapan Tuhan supaya doa yang kita sampaikan boleh dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Bapa yang di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu di mana kami belajar untuk tunduk dan taat kepada pemerintah. Kami percaya pemerintah adalah tangan kanan Tuhan yang kelihatan di dunia, di mana rakyat yang berada di bawah naungan pemerintah itu harus tunduk taat kepada aturan pemerintah yang berlaku, supaya masyarakat yang melakukannya mendapatkan kebaikan dari pemerintah yang dia taati ya Tuhan. Kami sebagai rakyat Indonesia bersyukur memiliki presiden, memiliki undang-undang dasar, memiliki aturan-aturan negara ya Tuhan yang bisa mengarahkan, memimpin hidup kami
supaya kami menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar ya Tuhan. Dan kami percaya semua hukum yang sudah ditetapkan itu berasal daripada Tuhan. Jauhkan kami dari segala bentuk kecelakaan, dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk perbuatan yang merusak moral, segala perbuatan dosa, supaya kami tidak kena hukum dari pemerintah. Tetapi kami mau sebagai orang Kristen mau taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami sudah melakukan pilkada juga ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, pilihan yang kami ambil, yang kami putuskan di tempat pemilihan umum, itu betul-betul berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Karena Tuhan Maha mengetahui siapa pemimpin yang pas, yang benar untuk memimpin setiap provinsi yang ada di Indonesia, khususnya menjadi kepala daerah, bupati, dan wali kota dalam setiap kota ya Tuhan. Dan biarlah ketika mereka sudah terpilih, mereka dipenuhi oleh roh takut akan Tuhan, sama seperti Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan kepada Firaun di dalam perjanjian lama, yang dibantu oleh Yusuf ya Tuhan, untuk memelihara kehidupan keturunan Yakub ya Tuhan. Demikian juga roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan akan memenuhi dan menguasai setiap pemimpin yang sudah terpilih ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami. Saatnya kami akan menaikkan pokok doa kami di hadapan-Mu. Berikan hikmat supaya apa yang kami sampaikan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Karena kami tahu Tuhan, doa yang tidak sampai, doa yang tidak didengar, itu biasanya yang tidak Tuhan kehendaki. Dan kami mau diajar, dibimbing oleh Roh Kudus supaya doa yang kami ucapkan itu betul-betul berasal daripada kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu. Ini lagunya enak ya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus kau sungguh baik. Dengan iman yang sungguh katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan ku Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua puji. Dengan suara yang sungguh katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu puji. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua puji, kemuliaan hanya bagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Untuk pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk acara gereja kita, ya. Tahun ini kita akan fokus ke acara Natal dan Tahun Baru. Panitia sudah terbentuk, kemudian ada dana yang sudah terkumpul sekitar 9 jutaan. Yang kurang masih banyak, tapi kita percaya Tuhan sumber berkat kita. Tuhan pemelihara kehidupan kita. Tidak akan dibiarkannya kita berkekurangan atau meminta-minta roti, karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang maha baik. Apapun yang kita perlukan akan Tuhan sediakan. Apalagi untuk acara gereja kita. Acara gereja kita itu adalah acaranya Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk persiapan acara Natal kita, mulai dari panitia. Apapun tugas yang mereka kerjakan, diberikan hikmat oleh Tuhan agar dapat mempersiapkan dengan baik, supaya acara Natal dan Tahun Baru tidak berakhir dengan sia-sia, tetapi ada berkat yang diterima oleh seluruh jemaat. Panitia kita doakan, khususnya ketua panitia kita, Bapak Agus Ridwan, sebagai pemimpin, sebagai pengarah, pengatur,
diberikan wibawa Kristus supaya bisa mengatur, memimpin anggota panitianya demi kemajuan acara Natal yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kemudian kita juga berdoa untuk keamanan. Kita percaya Tuhan adalah penjaga dan pelindung kita. Dia tidak pernah tidur. Dia bisa memakai orang lain untuk mengamankan gereja kita. Setiap tentara, polisi yang dipilih untuk menjaga gereja kita diberikan kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Gereja kita dijauhkan dari mara bahaya ketika acara Natal berlangsung. Tidak ada yang terjadi yang tidak kita harapkan. Semuanya berada dalam kendali Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Setiap para pelayan yang melayani, mulai dari tim musik, tim singer, kemudian pembawa firman, kolektan asyir, semuanya di bawah pengurapan kuasa Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa secara bersama-sama. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, tahun ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa merayakan Natal dan Tahun Baru, khususnya secara tatap muka ya Tuhan. Kami bersyukur itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan acara Natal dan Tahun Baru ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang bekerja untuk memimpin acara Natal kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para panitia ya Tuhan, semua yang berjerih lelah ya Tuhan, yang berlatih juga ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan untuk bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Para panitia dapat bekerja sama, dapat kompak ya Tuhan untuk mengerjakan apa yang diperlukan di dalam acara Natal dan Tahun Baru ya Tuhan. Untuk Bapak Agus Ridwan juga sebagai Ketua Natal diberikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada dia untuk bisa memimpin anggota panitianya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk dana ya Tuhan, masih banyak yang kurang ya Tuhan. Melalui jual beli di depan ya Tuhan, menjual makanan, ataupun kami memberikan proposal ke tempat yang lain ya Tuhan. Engkau yang menjadi sumber berkat kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kurang di dalam dana, Engkau yang cukupkan, Engkau yang penuhi ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan gereja kami ya Tuhan. Dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya apapun, ataupun rencana-rencana yang ingin menggagalkan acara kami. Sudah Tuhan dahului, dipatahkan, ditolak di dalam nama Tuhan Yesus, supaya acara dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini bukan acara kami, tetapi ini acaramu ya Tuhan. Dan apa yang menjadi acaramu, 100% Engkau akan bertanggung jawab penuh ya Tuhan, untuk membuat semuanya berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk program gereja kita di tahun depan. Tahun ini sudah mau penghujung tahun ya. Kita sebentar lagi masuk ke bulan Desember. Setiap program kerja yang sudah dilalui di tahun 2024 ini, kita bisa melaluinya karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah program kerja di tahun 2024 ini akan menjadi dampak, impact pertumbuhan jemaat di tahun 2025. Kalau yang di tahun ini belum terlibat pelayanan, kita berdoa di tahun depan ada anggota jemaat yang terpanggil untuk melayani. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kita berdoa untuk program gereja kita di tahun 2025 supaya para majelis, gembala sidang, sekretaris majelis dan beserta anggota majelis di setiap komisi dapat bekerja sama untuk menyusun program 2025, tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Kita berdoa lagi secara bersama-sama. Tuhan, kami serahkan gereja kami untuk program di tahun depan ya Tuhan. Planning, rencana-rencana, kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan rohani yang sudah kami persiapkan untuk tahun depan ya Tuhan. Engkau sudah mendahuluinya ya Tuhan.
Engkau yang beserta dengan para pelayan gereja kami ya Tuhan, untuk membuat pelayanan itu berhasil ya Tuhan, membawa pertumbuhan bagi iman jemaat GGP Maranatha Cimahi ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan membuat terobosan ya Tuhan, di mana di tahun depan kami bisa menargetkan ada anggota jemaat yang bertambah lagi ya Tuhan. Pertumbuhan rohani mereka semakin ditingkatkan lagi ya Tuhan. Secara kuantitas dan kualitas mereka berkembang ya Tuhan, agar gereja kami maju di tangan Tuhan, mengembangkan dan menggenapi visi dan misi dari gereja Maranatha Cimahi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Daniel Gunawan sebagai gembala kami. Di masa tuanya ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan kepada beliau ya Tuhan, kesabaran kepada beliau ya Tuhan. Engkau curahkan kasih-Mu dalam kehidupan beliau ya Tuhan, di dalam pelayanan beliau, di dalam kehidupan keluarga beliau ya Tuhan. Engkau semakin memberkati Pak Daniel ya Tuhan. Tante Cucu juga sebagai pendamping Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan, menjadi istri yang baik bagi Om Daniel ya Tuhan, yang selalu mendukung pelayanan Om Daniel sebagai gembala sidang GGP Maranatha Cimahi ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Para majelis juga ya Tuhan, kekompakan, kesatuan hati Engkau buat itu ya Tuhan. Tidak terjadi perpecahan di dalam anggota majelis gereja kami ya Tuhan, tetapi tetap solid ya Tuhan. Terima kasih banyak. Oh haleluya. Sebelum menaikkan pokok doa satu lagi, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan keluar, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan. Namun satu yang Dia minta, sampai mujizat. Namun satu yang Dia minta,
Haleluya. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mujizatmu, kuasamu, keajaibanmu tidak akan pernah berubah oleh waktu ya Tuhan. Satupun kuasa, baik di bumi maupun di sorga, tidak ada yang sanggup menandingi kuasamu, dan tidak ada yang sanggup menghalangi rencanamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau menaklukkan diri kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Karena itu yang Tuhan senangi, itu yang membuat hati Tuhan bahagia. Umat-umatnya datang di hadapan kakinya, memohon apapun permasalahan yang kami alami ya Tuhan, seberat apapun, semuanya dapat Engkau taklukkan di bawah kaki-Mu. Karena kuasa-Mu, keperkasaanmu, kesempurnaanmu jauh lebih hebat dari permasalahan yang kita alami. Apapun itu ya Tuhan, terima kasih. Karena lagu yang sudah kami nyanyikan itu bukan sekedar lagu ya Tuhan, bukan sekedar kata-kata lagu, bukan sekedar syair, tetapi di dalamnya ada kuasa. Karena lagu yang kami nyanyikan berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Mujizat tidak akan pernah berakhir bagi orang yang percaya ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kita berdoa untuk anggota jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh ya. Seperti biasa untuk Om Kris, Pak Kris, kemudian untuk Pak Maurits Siombing ya, untuk Tante Uci, kemudian untuk Om Diki Dauhan, Tante Alma, dan baru-baru ini ya adik kecil kita Juan ya. Puji Tuhan, anak kecil yang tubuhnya gak sekuat orang dewasa sanggup melewati operasi ya. Itu bukan karena kekuatan tubuhnya, tetapi karena belas kasihan Tuhan Yesus yang mau menolong dia. Dalam pemulihan setelah operasi kita doakan supaya kesembuhan mujizat boleh dinyatakan untuk menguatkan tubuhnya. Supaya nanti ketika tubuhnya kembali kuat boleh datang lagi ke gereja, ke sekolah minggu untuk melayani Tuhan di ibadah sekolah minggu. Dan untuk papanya Om Koyudi kita doakan supaya diberikan kekuatan dan hikmat untuk menjaga dan merawat Juan. Kita juga berdoa untuk anggota jemaat lain yang mungkin saya sendiri tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Nanti boleh minta tolong untuk Tante Cucu yang membantu dalam doa. Siapapun mereka, khususnya untuk yang lansia ya, yang tubuhnya lemah, itu semakin dikuatkan oleh Tuhan siapapun dia. Ataupun di antara opa-omanya ada yang sakit juga, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah. Anggota jemaat siapapun yang mengalami kelemahan tubuh didoakan supaya Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada mereka untuk menyehatkan kembali tubuh mereka. Tante Cucu boleh bantu dalam doa. Bapa dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami boleh sehati untuk berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam kelemahan tubuh. Hamba boleh menyerahkan untuk Pak Kris, untuk Pak Maurits. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Ibu Susan, Ibu Sumurung yang mendampingi. Biarlah boleh diberikan kekuatan dan kesabaran. Hamba boleh berdoa untuk Juan yang baru saja mengalami operasi jantung. Terima kasih kalau masa-masa kritisnya sudah lewat. Dia sudah boleh kembali ke ruang rawat inap dan dalam pemulihan. Hamba mohon belas kasihan Allah untuk anak kami ini. Tuhan, hamba percaya mujizat masih ada sampai detik ini Tuhan. Engkau yang menolong supaya jantung Juan boleh berfungsi kembali dengan baik. Tuhan berikan kekuatan kepada Pak Yudi yang boleh mendampingi. Tuhan juga memberikan kesabaran, kekuatan. Dana yang dibutuhkan juga Engkau yang mencukupkan. Sampai Juan boleh kembali ke Cimahi dengan selamat, dengan kekuatan baru dari Tuhan, dengan jantung yang baru. Dia boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan dalam bermusik. Terima kasih Tuhan.
Hamba boleh menyerahkan juga untuk kesehatan Ibu Alma, untuk Pak Diki Dauhan. Hamba juga menyerahkan untuk Ibu Reni, untuk Pak Ferdinand. Hamba juga menyerahkan untuk Pak Beni, suami daripada Ibu Nelly. Hamba boleh menyerahkan kesehatan Ibu Susi juga dalam tangan-Mu. Kalau hasil CT scan akan segera disampaikan kepada Ibu Susi. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan menghadapi semua ini. Tuhan berikan hikmat kepada para dokter yang boleh menangani. Hamba boleh menyerahkan untuk kesehatan anggota jemaat kami yang lain dalam keadaan stroke. Hamba juga boleh berdoa untuk Pak Silas, Pak Tirto, untuk Pak Endi. Hamba boleh menyerahkan juga untuk para orang tua yang dalam kesehatan yang menurun karena usia bertambah. Hamba mohon kekuatan Roh Kudus, kekuatan rohani boleh terus dipupuk bersama dengan Tuhan. Bapak, Engkau berikan kekuatan kepada Ibu Tante Tina Sariman untuk kesehatan Ibu Neneng. Hamba boleh menyerahkan untuk Pak Hendra dan Ibu Hendra oleh para orang tua di gereja kami. Hamba boleh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan. Terima kasih Bapak. Hamba boleh menyerahkan juga untuk Ibu Silvi yang sudah menjalani operasi tangan. Hamba mohon pemulihan boleh terjadi. Tulang-tulang yang patah, yang retak itu boleh kembali tersambung karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba percaya Bu Silvi boleh kembali sehat karena Tuhan yang menjamah tubuhnya. Terima kasih Bapak. Hamba boleh menyerahkan semua yang sakit di gereja kami yang mungkin hamba tidak tahu, tapi Tuhan yang mengerti. Hamba juga boleh beruntuk Pak Sajiman, biar Tuhan juga yang memulihkan kesehatannya. Hamba juga boleh bersyukur untuk Pak Suwarto yang malam ini ada bersama dengan kami. Engkau yang sudah memulihkan hamba-Mu ini. Untuk Ibu Yanti, hamba juga terus mendukung dalam doa. Tuhan yang mengajarkan mujizat untuk Ibu Yanti. Hamba percaya Engkau yang memulihkan kansernya. Tuhan boleh kembali, Tuhan jamah sehingga tidak ada lagi kanker yang ada dalam tubuhnya. Tuhan terima kasih, berikan kekuatan kepada Ibu Yanti. Terima kasih Bapak, hamba boleh menyerahkan semua anggota jemaat kami. Menyambut Natal ini kami rindu, kami boleh sehat dari sejak anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, para orang tua kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tante Cucu untuk doanya. Bapak Ibu, ibadah doa malam sudah berjalan dengan baik, sudah selesai. Untuk doa penutup saya mohon dengan hormat Bapak Gembala yang memimpin dalam doa. Mari kita berdiri bersama. Terima kasih kehadirannya. Seberapa banyak di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang boleh hadir. Bapa dalam surga, seluruh rangkaian ibadah kami, doa Rabu malam ini boleh selesai. Kami mengucap syukur apabila Engkau beri kemenangan kepada kami hadir pada malam ini. Karena sepanjang hari ini kami melihat curah hujan terus menerus. Sehingga mungkin ada beberapa yang bermaksud mau berangkat, tapi karena hujan sehingga tidak jadi. Namun hamba bersyukur untuk beberapa di antara kami yang hadir pada malam ini boleh berani menerobos hujan Tuhan. Karena iman yang Engkau percayakan kepada mereka. Maka Engkau boleh menghargai dengan jiwa-jiwa yang boleh berani menantang realita yang tidak mudah. Hamba mengucap syukur, hamba-hambamu sudah melayani baik untuk Pak Moses sambil mainkan gitar tapi memimpin pujian. Demikian juga Saudara Michael yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan dia juga memimpin untuk membagikan pokok doa
kepada kami sekalian. Bapa dalam sorga, hamba menyerahkan hamba Tuhan juga untuk Yana yang boleh belajar untuk mengendalikan proyektor ini. Hamba menyerahkan juga dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba percaya Tuhan memberkati tangan-tangan terulur. Hamba mengembalikan berkat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha dagang, dalam apapun yang dilakukan. Karena Engkau tidak pernah berhutang kepada seorang pun. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami pulang, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon pimpinan-Mu, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat. Demikian juga kami akan mengarungi malam gelap ini dalam tidur yang nyenyak. Hindarkan dari bencana alam, hindarkan kami mohon dari segala roh sakit penyakit yang akan mengancam kami. Orang-orang jahat, maling, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus kami singkirkan. Biarlah kami boleh tidur dengan nyenyak sepanjang malam ini. Sampai besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Dan besok adalah hari untuk persekutuan kaum wanita. Hamba juga menyerahkan semua dalam tangan-Mu yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Allah. Hamba percaya Tuhan beri kemenangan kepada tiap anggota kaum wanita, supaya mereka boleh hadir di dalam ibadah bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan turun atas kita sekalian. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Ada pengumuman? Ya, Sabtu biasa doa pagi. Udah, udah ada.